This is Walk by Faith. Woo! When faith leads, we follow. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Normanella. Kesibukan aku akhir-akhir ini adalah tentunya menjadi pribadi sendiri. Dan kebetulan abis wisuda. Ya, thank you. Dan sekarang di sini kita akan nge-record episode pertama. Dan di sini ada narasumber pertama, teman aku, Stella Grace. Boleh kali memperkenalkan diri, mungkin dari nama, kesibukan, sama makanan favorit deh. Makanan favorit? Iya, makanan favorit. Oke, halo semua, nama aku Stella Grace, bisa dipanggil Stella. Kesibukannya sekarang lagi magang, lagi intern. Makanan favoritku apa ya? Indomie kali ya, meskipun gak sehat. Betul, itu gak sehat tapi itu benar-benar mengenakan ya guys. Jadi hari ini tuh kita ada pembahasan yang cukup seru. Karena boleh tahu gak umurnya berapa? Umurku tahun ini 21. Aku kebetulan 22 guys. Jadi kita tuh kalau misalnya dilihat dari anak-anak 16 tahun pasti kelihatannya kayak Ya. Cuman kita ini memiliki hati, hati gak tuh? Pelayanan dengan keadaan dimana banyak orang ngeliat kita tuh masih muda. Hari ini style pembahasan atau temanya itu adalah ini masih muda nih, tapi kok udah melayani, ya kan ya. Jadi untuk pertanyaan pertama atau lebih tepatnya pernyataan, sering banget ada orang ngomong kayak, aduh masih muda nih, melayaninya nanti aja. Sering gak sih dengar itu? Sering banget. Nah, tanggapan kamu terhadap hal itu apa? Tanggapanku, pertama-tama, kita semua pasti sering banget dengar kata-kata YOLO, YOLO. YOLO, yes, I know. YOLO itu apa? You only live once kan? Yes. Kita tuh sering banget dengar kata-kata YOLO. Kita hanya hidup sekali. Makanya kita tuh sering banget dengar, karena kita hidup sekali, ya udah kita nakal-nakal dulu deh. Masa muda kita pergunakan, kita coba-coba semua hal deh. Benar. Ya banyak yang ngomong kayak gitu. Nah, pendapatku justru karena kita cuma hidup sekali, kenapa nggak pakai masa muda kita untuk melayani Tuhan? Benar banget. Nah, justru karena kita cuma hidup sekali, kita nggak bisa ngulang dong masa muda kita. Benar. Bisa sih masa muda kita pakai untuk coba-coba hal di luar sana. Tapi what if kita malah nyesel sama apa yang udah kita lakukan? Iya lagi. Hal-hal di luar sana yang justru menjerumuskan kita ke yang gak benefit, gak positif untuk hidup kita. Tapi kalau kita ambil contoh untuk melayani Tuhan, apa sikon yang bikin kita gak dipositifin gitu loh dari hidup kita? Kita pasti dapat untungnya, kita pasti ngerasa banyak perubahan di hidup kita. Betul sih. Walaupun kedengarannya kayak bosenin banget, tapi kan untuk masa depannya, for the future nanti juga itu baik gitu ya. Betul. Ini juga orang-orang tuh juga mikir, karena kita masih muda, kita nggak mau lah melayani Tuhan dulu. Kita mau melayani Tuhan, kita mau ikut Tuhannya nanti pas kita udah tua, pas kita udah berkeluarga. Aku tuh dulu mikir kayak gitu. Bahkan dulu ya, waktu aku masih kecil, SD atau SMP, aku mikir, aku nanti mau melayani Tuhan kayak mamaku nanti pas aku udah punya anak aja deh. Kayaknya aku nggak bakal ngelakuin dosa, kayak aku nggak bakal nyontek di umur segitu. Kan udah gak ada dosa nyontek lagi ya, udah gak ada ujian nyontek, ya. Karena gak ada Siapa ujian di ya. sini yang waktu kecil selalu nyontek? Saya. Kok gitu? Jangan diikuti. Kita sering banget kan bilang kayak gitu, kita mau ikut Tuhannya nanti deh pas kita udah tua. Tapi satu yang aku pelajarin sekarang, justru pas kita ikut Tuhan, pas kita masih muda, umur kita masih produktif, itu sebuah privilege untuk kita. Bener banget lagi. Iya kan? By the way, disclaimer ya teman-teman, kalau misalnya kita bilang dari masa muda, bukan berarti buat yang udah ngerasa udah tua ya udahlah mendingan gak usah. Itu jangan justru. Betul. Iya. Salah itu justru ya. It's never too late, tapi Betul. lebih baik dimulai dari awal. Setuju. Iya kan ya. Kalian gak bakal nyesel. Kalian beneran gak akan nyesel untuk kalian melayani di masa muda kalian. Karena aku tuh udah sering banget dengar kata-kata orang tua yang dewasa itu tuh ngomong, kamu kerennya udah bisa melayani Tuhan. Coba kalau om dari dulu udah bisa ikut Tuhan. Coba kalau mamiku dulu contoh, dia bilang, coba kalau mami dari kecil banget udah bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh, pasti bisa Tuhan pakai bahkan jauh lebih besar daripada yang sekarang. Justru pas kita bisa melayani di masa muda kita, itu Tuhan akan pakai kita jauh lebih besar di masa yang akan datang. Wow, so cool. Dengan adanya bekal gak sih? Kita masih muda, kita masih remaja gitu, atau bahkan dewasa muda, nanti ke depannya ketika kita udah pernah pelayanan, bahkan bisa jadi kita semakin terlatih,
nanti pas udah gedenya, pas udah ketemu pasangan, pas udah punya anak, kita pun bisa ngebantu anak kita buat ketemu Tuhan lebih Betul, cepat itu gitu. juga benar. Siapa yang di sini dari kecil selalu orang tuanya suruh, oke, baca Alkitab dulu baru boleh main HP. Aku Aku juga. aku Kalau mungkin dari toko Alkitab ada yang bisa kita contoh. Contohnya itu Daud sama Yosua. Kita pasti udah sering banget dong dengar ceritanya. Daud itu orang yang benar-benar melayani Tuhan untuk generasinya dia. Bahkan waktu itu di Kisah Para Rasul itu ada ditulis, David is serve his generations. Kita ambil juga contoh Yosua. Yosua dipakai Tuhan gede banget, iya gak? Iya, betul. Dia mimpin bangsa Israel. Tapi itu gak semata-mata dia dapetin langsung instan. Tapi Yosua itu sejak masa muda dia udah melayani Tuhan, dia udah ikut Tuhan. Dia waktu itu ngeliat teladan, yaitu Musa yang dimana dipakai Tuhan segitu-gitu, sehebat-hebatnya itu. Dan Yosua tuh beneran ngeliat pekerjaan tangan Tuhan atas Yosua. Di sini kita juga pasti bisa ngeliat pekerjaan tangan Tuhan atas banyak orang yang udah dipakai Tuhan. Kita udah bisa ngeliat. Tapi waktu itu Yosua keren banget. Dia ngambil sikap hati dia setelah Tuhan pilih dia untuk dia pakai. Tuhan mau pakai Yosua. Yosua tuh bilang, Tuhan aku mau dipakai sama Tuhan. Dia nggak nunggu, Tuhan kayaknya banyak yang lebih tua deh. Kayaknya mereka aja bisa dipakai duluan deh sama Tuhan. Enggak, tapi Yosua mau dipakai, bahkan waktu dia ngerasa dia belum layak untuk melayani Tuhan, untuk segitunya ikut Tuhan. Bisa minta ya sebelum bahkan Iya. udah dari saat dia masih muda gitu ya. Ini pas Yosua dikasih kesempatan untuk melayani Tuhan, dia ambil detik itu juga. Dia enggak, janganlah Tuhan, nanti ajalah Tuhan. Enggak, tapi detik itu juga dia mau melayani Tuhan. Dan kita bisa lihat Yosua dipakai Tuhan secara Sebegitu luar besarnya, biasa. iya benar. Jadi sebenarnya untuk perihal tadi tuh emang pernyataan itu sering banget muncul. Nah sekarang tuh kita tuh mikirin kalau misalnya udah terjadi dan kita tuh udah tersnap atau tertampar lah istilahnya. Kira-kira apa sih faktor-faktor yang bisa ngebantu kita untuk anak muda supaya bisa masuk ke pelayanan, atau mungkin bagaimana caranya supaya kita anak-anak muda yang ada di sini, mau itu yang lagi nonton ataupun teman-teman sekitar, itu bisa tertarik atau bukan tertanam dalam pelayanan. Faktor-faktornya. Beberapa hal. Menurutku yang pasti 2. Faktor dari dalam diri sama faktor dari luar. Faktor dalam diri itu pastinya pertama, mau dulu. Setelah mau tuh apa? Jangan malu. Kita tuh nggak, kadang mau itu gampang. Aku maulah melayani Tuhan. Tapi biasanya yang bikin kita nggak mau tuh apa? Karena kita malu. Kita malu untuk melakukannya. Betul. Kita mau doang, tapi takut buat maju. Kalau kita udah mau, jangan ditunggu-tunggu, jangan ditahan-tahan, langsung terjun lah istilahnya. Terjun. Karena nggak ada salahnya, itu suatu hal yang positif yang justru yang harus kita lakukan. Karena nggak ada ruginya. Iya, kayak istilahnya rasa malu itu ya, kalau misalnya dari aku ya, rasa malu tuh sementara waktu, tapi melayani Tuhan tuh bisa selamanya. Lakuin aja kalau udah ada dorongan. Kalau faktor dari luar, yang pastinya itu dapat dukungan dari orang-orang sekitar. Yes. Ayat firman yang paling terkenal, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, sekali lagi ucapkan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, tapi kebalikannya juga, pergaulan yang baik juga bisa merusak kebiasaan yang buruk. Jadi aku yakin kalau misalkan lingkunganmu semuanya melayani Tuhan, kamu gak FOMO untuk kamu ikut-ikutan mau melayani Tuhan. Benar. Meskipun kadang motivasinya salah. Contoh, aku gerejaku tuh gereja kecil banget. Pas ini contoh aku masih SD lah ya. Waktu itu ibadah sekolah minggunya itu cuma 20 orang lah ya. Maksimal 20 orang. Dan 10 orang di sana itu pelayanan tamborin. 10 orang atau setengahnya itu pelayanan tamborin. Di situ aku melihat mereka pelayanan tamborin, aku diem doang jadi jemaat. FOMO dong aku. Aku pulang, aku ngomong ke mamaku, Mi, aku juga mau pelayanan tamborin. Masa aku sendiri gak pelayanan tamborin? Itu seperti aku dulu, iya kan? Pasti. Nah, itu menunjukkan kalau ayat firman itu benar. Meskipun motivasinya bukan buat Tuhan sih sebenarnya di detik itu. Tapi aku melakukannya
bagus. Ya dengan walaupun motivasinya itu bisa membentuk gitu loh nanti ke depannya. Ah, Bagaimana kalau yang dari aku juga pengalaman ya, maaf ya, aku juga boleh sekaligus boleh cerita boleh. ya. Aku waktu itu pernah ngeliat teman-teman aku nari kan, bagus banget, bajunya bagus gitu Iya, kan ya. bling-bling gitu Ih kan, bling yang bling, kayak terus rambutnya on point, terus aku pengen kan, aku FOMO hmm, dan aku emang suka nari. hmm, Terus aku baru dikenalin sama papa aku sama salah satu dancernya di gereja aku yang lama. Terus di sana tuh kayak ya udah, aku awalnya cuman nari-nari doang, tapi lama kelamaan yaudah yuk ikut menara nah doa. iya, 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 lama-lama ikut, ayo ikut, ini ada komunitas ini, ikut ya gitu, betul, kumpulan makan-makan gitu, betul, terus ibadah bareng. Semakin lama aku pun jadi memunculkan rasa, wah ternyata ini lebih dalam daripada apa yang aku hmm, kira gitu loh, bukan cuma setuju. sekedar nari doang di depan. Setuju. Bahkan dari habis pelayanan tamborin itu pun aku jadi rajin untuk ikut menara doa, doa keliling, doa pelayan, yang benar-benar itu memfasilitasi kerohanianku. It's a good thing. Mm-mm, Kalau kita kebiasaan lingkungan kita itu baik, mm-mm, kita juga akan terdorong untuk melakukan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. betul. Nah itu faktor yang paling penting juga menurutku untuk mendukung pelayanan kita adalah kita mendekatkan diri dengan komunitas yang bisa mendukung kita, dengan Oke. orang-orang yang bisa mendukung pelayanan kita, yang bukannya malah kalau aku pelayanan aku malah diejek-ejek, kalau aku pelayanan si orang itu malah ngomong, ih ngapain sih pelayanan terus. Mm-mm. Kita pun akan iya ya, iya ya, apa aku pelayanan terus ya, ya jangan sampai kita Jadi malah minder gitu ya. terus-terusan yang kita denger itu kalimat-kalimat yang justru bikin hati kita tuh goyah. Mm-mm, Yang harusnya kita denger itu kita dapat dukungan, mm-mm. kita sama-sama saling mendukung, kita sama-sama melayani Tuhan, lingkupi hidup kita tuh dengan orang-orang yang bisa mendukung kita gitu. Mungkin boleh kali kasih kayak semangat, kata-kata terakhir atau mungkin beberapa hal rangkuman lah. Kata-kata terakhir. Enggak. Guys, sedikit kata-kata pepatah yang manis gitu ya buat teman-teman di luar sana yang bisa ngebantu buat yang ngerasa, aduh aku pengen mulai pelayanan nih, tapi aku takut masa mudaku kebuang. Nah, boleh tuh. Kata-katanya paling ya, masa muda kita itu gak bakal keulang. Masa muda kita itu mahal banget. Kamu gak akan bisa ngulangin masa mudamu pas kamu udah tua. Jadi pergunain masa muda kalian itu sebaik-baik mungkin. Jangan kalian nyesel, kok masa mudanya dulu kok aku gak melayani Tuhan ya. Justru Pak, kalau misalkan kalian ada chance untuk melayani Tuhan sekarang, kerjakan, ambil, jangan nunggu nanti deh tahun depan deh, nanti deh tunggu aku lulus kuliah, nanti deh tunggu aku lulus SMA, karena gak ada waktu yang tepat banget untuk kalian melayani. Sekarang momen kalian tahu kalian harus melayani, ambil aja kesempatannya. Betul, itu aku Gitu. setuju. Dan apapun latar belakang kalian, mau kalian bilang aku nggak ada talenta, aku kayaknya nggak bisa melayani Tuhan, enggak. Semua orang, meskipun kalian ngerasa kalian nggak layak, tapi Tuhan pasti layakkan kalian untuk melayani Tuhan. Dan itu sebuah privilege untuk kita semua, kita bisa melayani Tuhan. Jadi jangan nunggu kapan-kapan, tapi sekarang juga ambil kesempatannya untuk melayani Tuhan. Betul banget. Wow, that was amazing actually. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya teman-teman. Karena apa yang aku tangkep tuh mungkin kita agak simpulin sedikit ya, biar buat teman-teman yang udah dapet, udah nyatet mungkin ya. Wah, puji Tuhan kalau misalnya nyatet ya. Nyatet. Keren banget ya. Jadi jangan sampai masa muda kita tuh itu terbuang sia-sia Tuh. untuk hal-hal yang sia-sia. Hmm. Gunakanlah untuk hal-hal baik yang amazing, wonderful, glorious for God. To God be the glory. Amen. Oke, I think that's all for today. Semoga kalian suka. Aku Normanella dan Aku Stella Grace. this is Walk by Faith, where faith leads, we follow. Yay. Dadah guys, we did it. Halo semuanya, Aku Nella. aku Joshua. Dan di sini kita mau ngajakin kalian pada tanggal 8 September untuk datang ikut main perfume bersama. Bener banget, selain main kita bakal hangout dan makan bareng nih teman-teman. Jangan lupa di Banggar Gading Serpong. Oke, jadi buat kalian yang berada di Tangerang Selatan dan tertarik mau ikut, boleh banget kalian kontak nomor di sini. See you teman-teman.